Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Gimana puasanya? Masih lancar ya? Hari ini Kamis 7 April 2022, Ratu Jati menemani Anda di live update spesial Ramadan. Seperti biasa, sejumlah rekomendasi lokasi wisata, lokasi ngabuburit hingga lokasi sahur sudah Ratu siapkan untuk Anda hari ini. Disampaikan secara langsung Tribuners bersama sejumlah reporter kami yang berada di berbagai kota dan provinsi di Indonesia. Inilah live update spesial Ramadan selengkapnya. Baik, Tribuners ngabuburit ini menjadi kegiatan yang banyak dilakukan saat menunggu waktu berbuka puasa. Ada banyak aktivitas menarik yang bisa dilakukan Tribuners, mulai dari jalan-jalan, menonton film, melakukan hobi, atau berkunjung ke tempat wisata. Bagi Anda yang ingin mencari alternatif tempat ngabuburit, Anda bisa menuju ke Jakarta Aquarium dan Safari atau JAKS. Ada rangkaian acara khusus dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Anda bisa menikmati suasana Ramadan ala negeri dongeng sambil refreshing sejenak Tribuners. Seperti apa serunya ngabuburit di Jakarta Aquarium? Sudah ada Pebi Adeliana di sana yang siap berbagi cerita untuk Anda. Silahkan Pebi. Ya, Ratu, terima kasih. Nah, Tribuners, bagi Anda yang mencari alternatif tempat ngabuburit, salah satu tempat wisata di Jakarta Barat menggelar rangkaian acara khusus dalam menyambut bulan suci Ramadan nih, Tribuners. Nah, JAQS atau Jakarta Aquarium dan Safari, begitu namanya, merupakan sebuah tempat wisata sekaligus konservasi indoor yang menyuguhkan pengalaman bersafari bersama dengan ribuan spesies satwa di dalamnya. Di sini Anda bisa menyaksikan ikan-ikan dalam akuarium raksasa, kemudian juga bisa melihat lebih dekat berbagai satwa non-akuatik yang unik seperti binturong, lemur, meerkat, dan lain sebagainya, serta menonton pertunjukan nih. Nah, travelers, bagi Anda nih khususnya yang ingin menikmati suasana Ramadan sambil refreshing sejenak, bisa datang ke sini karena Jakarta Aquarium dan Safari ini menggelar rangkaian acara khusus dalam menyambut Ramadan bertajuk 1001 Mimpi. Jakarta Aquarium menghadirkan berbagai rangkaian mulai dari mini opera, kemudian juga ada beduk bawah air atau underwater, dan juga ada beberapa rangkaian acara menarik lainnya. Nah, salah satu yang menjadi daya tarik nih adalah mini opera yang berkisah tentang seorang pemuda dengan kerang ajaibnya nih, Tribuners. Jadi nantinya akan ada sosok jin atau Jenny dalam kerang ajaib tersebut yang akan diperankan oleh seorang putri duyung di dalam air dan akan memberikan mengabulkan begitu 3 permintaan dari pemuda tersebut. Nah, nuansa Ramadan juga dihadirkan lewat pertunjukan marawis, kemudian juga ada musik gambus serta beduk bawah air yang akan menjadi rangkaian dalam opera atau pertunjukan tersebut, begitu Tribuners. Nah, selain itu juga ada Marrakesh Tunnel atau sebuah terowongan dengan hiasan ala negeri dongeng yang bisa menjadi spot foto menarik kalau Tribuners datang ke sini. Nah, jadi bagi Anda yang mencari tempat alternatif nih untuk ngabuburit atau jalan-jalan, bisa datang ke Jakarta Aquarium. Dan tidak hanya sekadar ngabuburit, bagi yang mau buka puasa bersama, tempat wisata ini juga menawarkan pengalaman buka puasa bersama atau bukber dengan keluarga dengan harga mulai dari 275 ribuan. Nah, dengan harga tersebut Anda bisa melakukan buka puasa bersama dengan nuansa yang unik nih, karena berlatar belakang akuarium raksasa dengan ribuan ikan di dalamnya, begitu Tribuners. Nah, selain itu juga untuk jam operasionalnya sendiri nih bisa saya sampaikan selama bulan Ramadan ini Jakarta Aquarium dan Safari ini beroperasi mengikuti jam operasional mall karena memang lokasinya berada di dalam Mall Neo Soho, Jakarta Barat, yaitu mulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 21 atau jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Begitu, Ratu. Baik, terima kasih Pebi atas rekomendasi lokasi ngabuburitnya ya. Untuk Anda Tribuners yang tertarik bisa langsung datang ke Jakarta Aquarium dan Safari. Tadi juga Pebi sempat melakukan wawancara dengan Head of Social Branding and Communication JAKS, Vira Basuki. Berikut liputannya untuk Anda. Ramadan hingga nanti Hari Raya Idul Fitri, kami menyajikan yang spesial nih, bertemakan 1001 Mimpi, di mana kami tadi teman-teman melihat kita ada mini opera, highlightnya opera darat dan laut,
yang berkisah mengenai hikayat masa lalu ya, hikayat ketika seorang pemuda menemukan keran ajaib yang mengabulkan 3 permintaan. Lalu juga kami ada Marrakesh Tunnel, tunnel bak pasar di Maroko untuk foto-foto dan selfie di sana, bisa tag langsung Instagram Jakarta Aquarium. Lalu kami juga ada beduk underwater dengan tim Marawis. Tadi teman-teman melihat, jadi ada beduk di bawah air dengan diver yang memegang beduk. Lalu ada tim Marawis. Lalu kami juga ada human wrecking ball, di mana orang bisa duduk di bak bola bowling, lalu dia juga mendapatkan hadiah di depannya ketika dia mengayun. Demikian. Karena kami berada di dalam mall, maka kami mengikuti jam berkunjung di dalam mall, yaitu pukul 10 hingga pukul 9 malam. Untuk pertunjukan ini kami tadi ada tokoh utamanya, Bila, lalu ada Nenek, ya, lalu ada Genie Mermaid, ada tim Marawis, ada tim beduk, dan banyaklah tim ini opera, kurang lebih 20 orang. Nantinya dalam sehari ada berapa pertunjukan sih, Mbak? Rencananya kami akan mengikuti berapa banyak pengunjung menginginkan ini, tapi pertama sekali sehari, lalu mungkin 3 kali, mengikuti berapa banyak ya, apakah itu weekdays atau weekend, bagaimana nanti antusias pengunjung. Loka Pengawas Obat dan Makanan atau POM mengecek takjil atau makanan berbuka puasa yang dijual di Tanjung Pandan, Belitung. Pengecekan tersebut dilakukan pada Rabu 6 April 2022. Hal ini dilakukan lantaran merupakan bagian dari intensifikasi pangan saat Ramadan dan Idul Fitri, Tribuners. Pengecekan dilakukan dengan pengambilan sampel takjil di titik penjualan takjil yang ada di seputar Tanjung Pandan. Sampel tersebut kemudian dibawa dan diperiksa di halaman kantor Loka POM Belitung. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Adelina Nurmalitasari. Adelina, silakan. Baik, rekan Ratu dan Tribuners, Loka Pengawas Obat dan Makanan atau Loka POM Belitung memang melakukan pengecekan takjil di sejumlah titik penjualan takjil yang ada di Tanjung Pandan, Belitung. Tim Loka POM Belitung bersama Dinas Kesehatan mengumpulkan sebanyak 33 sampel yang beragam, seperti ada kue warna-warni, terutama yang berwarna merah dan warna kuning, juga gorengan, tahu, bakso, dan pempek. Makanan tersebut diperiksa karena berkemungkinan mengandung bahan berbahaya pewarna seperti rodamin B dan metanil yellow, juga pengawet seperti boraks dan formalin. Dari hasil pengujian sampel yang dilakukan, diketahui bahwa semua sampel negatif. Artinya takjil yang dijual di seputaran Tanjung Pandan, Belitung aman dari bahan berbahaya. Selain di Kecamatan Tanjung Pandan, Loka POM juga rencananya akan melakukan pengawasan serupa di kecamatan lainnya, seperti di Sijuk dan Badau, termasuk di Kabupaten Belitung Timur, tepatnya di Manggar dan Kelapa Kampit. Kegiatan ini pun dilakukan sebagai bagian dari intensifikasi pengawasan pangan yang rutin dilaksanakan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Sebelumnya, PLH Kepala Loka POM Belitung, Dia Antuni, juga mengimbau masyarakat untuk membeli takjil di tempat yang bersih dan juga membeli takjil yang secara kasat mata ataupun bau tidak ada perubahan warna sebagai indikasi makanan tersebut aman dikonsumsi. Selain pemeriksaan takjil, Loka POM juga rencananya akan melakukan pengawasan di sarana retail, terutama untuk mengecek kondisi makanan kemasan yang beredar menjelang Hari Raya. Demikian rekan Ratu. Baik, terima kasih Adelina atas informasinya. Tadi Adelina juga sempat berbincang langsung dengan PLH Kepala Loka POM Belitung, Dia Antuni. Berikut liputannya untuk Anda. Hari ini kami dari Loka POM Kabupaten Belitung bersama dengan Dinas Kesehatan melakukan intensifikasi pengawasan pangan dalam rangka Ramadan dan Idul Fitri tahun 2022. Pada hari ini kita mengambil sampel takjil di seputaran Tanjung Pandan, itu ada beberapa titik di Letung Madaud, di Sriwijaya, di Pasar Baru, di Air Raya dan Air Ketepok, serta kita muter tadi untuk ambil sampel. Jumlah sampel yang hari ini diuji ada 33 sampel. Sampelnya beragam ya, tergantung dari sampel yang ada kue-kue yang berwarna-warni, terutama warna merah, kuning, kemudian produk gorengan, tahu, bakso, pempek. Kemudian kita lakukan pengujian adanya indikasi bahan berbahaya.
pewarna yang dilarang, ada rodamin B dan metanil yellow. Kemudian adanya indikasi kandungan borak dan formalin untuk pengawet. Tapi alhamdulillah dari 33 sampel yang kita uji semuanya negatif keempat parameter tersebut. Jadi takjil yang ada di Tanjung Pandan ini insya Allah aman dari bahan berbahaya yang 4 tadi. Namun demikian kita juga saran untuk kebersihan tetap dijaga karena kan biasanya di pinggir jalan ya. Jadi kebersihan tetap diperhatikan juga dalam pemilihan bahan untuk dibikin makanan takjil juga kita sarankan untuk pembuat takjilnya dipilih bahan-bahan yang bagus ya, karena kan sekarang harga-harga memang meningkat tapi bukan berarti bisa digunakan bahan-bahan yang tidak standar. Waktu jelang buka puasa menjadi momen yang paling ditunggu oleh umat muslim ya Tribuners. Beberapa memerlukan tempat berbuka puasa yang nyaman dengan hidangan yang tentunya lezat. Bruno Cafe in the Park yang berada di Jakarta Selatan bisa jadi solusi. Lokasinya cukup tersembunyi karena harus masuk dan kurang lebih berjarak 70 meter dari jalan besar. Ada banyak menu yang ditawarkan Tribuners dari pizza, pasta, hingga beragam cemilan. Selengkapnya sudah ada Ramadan yang siap melaporkan. Silakan Ramadan. Ya, baik. Terima kasih. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa Bruno Cafe ini merupakan tempat atau kafe gitu yang lokasinya tersembunyi. Karena bukan berada di pinggir jalan, tetapi Bruno Cafe ini berada di sebuah kawasan pemukiman gitu ya, yang kita harus masuk sekitar 70 meter apabila kita berada di pinggir jalan seperti itu. Dan kafe ini juga bukan sekedar kafe, melainkan juga restoran seperti itu, dengan memiliki taman serta teras yang menawarkan berbagai macam menu seperti pizza, pasta, hingga cemilan. Dan Bruno Cafe ini juga mengambil konsep yang cukup unik, yaitu Cafe in the Park. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa Bruno Cafe ini, apabila kita berada di sana itu seperti berada di sebuah taman yang begitu luas. Dan Bruno Cafe ini juga mengizinkan pengunjung untuk membawa hewan peliharaan, seperti itu. Jadi, ada lokasi tersendiri bagi pengunjung yang membawa hewan peliharaannya apabila berkunjung ke sana seperti itu. Jadi pengunjung tidak perlu khawatir apabila ingin membawa hewan peliharaan ke Bruno Cafe karena sudah ada tempat tersendiri yang disediakan di sana seperti itu. Dan pengunjung bisa bersantai dengan hewan peliharaan kesayangan di taman atau kafe ini sambil menyantap hidangan yang lezat seperti itu. Dan juga menyuguhkan ruang terbuka Bruno Cafe ini atau open space maupun indoor. Jadi indoornya ini bisa digunakan apabila pengunjung sedang bekerja seperti itu, atau misalkan tidak berpuasa saat bulan Ramadan. Dan juga menu andalan yang ada di Bruno Cafe ini yaitu ada pizza. Jadi pizzanya bisa dibilang cukup besar seperti itu yang disediakan di sana. Jadi bisa dinikmati bersama-sama apabila sedang berbuka puasa seperti itu. Dan juga ada makanan lainnya seperti nasi goreng, minuman, dan lain-lainnya seperti itu. Jadi bagi Anda yang ingin berbuka puasa di Bruno Cafe ini bisa menjadi salah satu rekomendasi terbaik apabila Anda di Jakarta Selatan seperti itu. Baik, terima kasih Ramadan atas rekomendasi tempat ngabuburit sekaligus berbuka puasa ya. Bruno Cafe Tribuners. Tadi Ramadan juga sempat berbincang langsung dengan seorang barista di Bruno Cafe bernama Hasbiyaullah. Berikut liputannya untuk Anda. Cafe ini kami konsepnya mengambil cafe in the park. Jadi kita pet friendly juga. Untuk pet friendly-nya itu di area outdoor aja. Dan kita ini ada 2 outdoor, ada yang smoking, ada yang non smoking. Kalau untuk yang smoking area ada di area taman, kalau yang non smoking ada di area teras, upper deck, dan glass lounge. Seperti itu. Oke. Berarti ini bisa outdoor juga berarti ya Mas? Bisa ya? outdoor. Dan di sini juga ada yang working space. Jadi bisa sambil kerja. Kalau working space adanya di indoor. Oke. Nah ini kan selama Ramadan nih Mas ya.
untuk menu-menunya apa aja sih Mas yang disediain untuk orang yang buka puasa di sini gitu? Di sini menu andalannya itu di pizza. Pizza. Iya, jadi mungkin kalau untuk sharing pizza, kita juga ada makanan berat yang pakai nasi, kita juga ada fish and chips. Kalau makanan berat pakai nasi, kita ada nasi goreng, ada dori mata, terus yang pakai fries dia fish and chip, chicken farm sama honey mustard chicken, dan friesnya itu juga bisa diganti nasi. Kalau untuk dessert kami biasanya pakainya ini souffle pancake. Souffle pancake-nya itu dia kan biasanya kan pancake dia klasik aja, tipis. Kalau ini dia souffle. Untuk Anda yang berada di Sulawesi Tenggara dan sedang mencari lokasi untuk ngabuburit, Anda bisa menuju ke Jembatan Kuning Bungkutoko, Kendari. Lokasi ini dilengkapi dengan taman hijau terbuka dan pemandangan sudut kota yang mempesona, serta pemandangan matahari tenggelam yang terpantul di tenangnya air. Soal takjil, jangan ditanya Tribuners, sudah pasti ada banyak sekali pilihan makanan yang bisa menemani Anda berbuka puasa. Mulai dari es pisang hijau, es kelapa muda, sebuah dan masih banyak lagi. Nah, untuk itu langsung saja sudah ada Husni Husin yang siap menginformasikannya untuk Anda. Silakan Husni. Ya, baik rekan Ratu. Betul, bila Anda yang berada di Kota Kendari dan Provinsi Sulawesi Tenggara bisa jadi pilihan ngabuburit rekomendasi nih di Jembatan Kuning Bungkutoko Kendari yang berlokasi di Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, rekan Ratu dapat saya informasikan, memang lokasi ini sebelum bulan Ramadan, lokasi ini cukup ramai dikunjungi oleh warga Kota Kendari yang ingin menikmati waktu bila akhir pekan tiba. Nah, di bulan Ramadan kemarin, saat kami berada di lokasi ini memang juga terpantau sangat ramai oleh pengunjung yang dinominasi oleh kaula muda. Namun juga tak perlu khawatir bila pengunjung yang membawa sanak keluarga dan anak kecil, karena memang lokasi ini juga disediakan dengan taman terbuka hijau dan juga tempat bermain anak. Jadi ngabuburit menjelang menunggu buka puasa tiba tidak kerasa bosan seperti itu, karena memang disediakan berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Nah, selain yang disebutkan tadi juga Tribuners juga ke lokasi Jembatan Kuning Bungkutoko Kendari ini tidak perlu khawatir bila suara azan maghrib berkumandang bertandakan waktu sholat maghrib akan tiba, karena memang lokasi yang berada di tengah-tengah pemukiman warga, sehingga Tribuners yang berada di Jembatan Kuning Bungkutoko ini tidak perlu mencari masjid, karena memang lokasi yang cukup dekat dengan keramaian kota. Lokasi ini terdapat sejumlah masjid yang dapat dipergunakan oleh warga Kota Kendari ataupun pengunjung yang ingin ngabuburit dan menunggu buka puasa di Jembatan Kuning Bungkutoko. Rekan Ratu. Baik, terima kasih Husni atas rekomendasi lokasi ngabuburitnya ya yang ada di Sulawesi Tenggara. Baik, Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi tentunya dengan rekomendasi tempat ngabuburit lainnya ya. Tetap bersama kami di live update spesial Ramadan. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal
itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sido Ngombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sido Ngombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sido Ngombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita?
sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak. Terima kasih Tribuners, Anda masih di live update spesial Ramadan bersama saya Ratu Sejati. Kalau selama Ramadan gak jalan-jalan ke masjid rasanya kurang afdol ya Tribuners. Untuk itu Ratu mengajak Anda untuk melihat keindahan Masjid Safinatul Ulum yang berada di kampus UIN Raden Intan Lampung. Masjid ini menjadi salah satu ikon kampus lantaran sangat megah dan dihiasi berbagai pernak-pernik yang indah. Masjid ini bisa menampung hingga 6.000 jamaah. Jadi untuk Tribuners yang ingin beribadah di masjid ini bisa langsung menuju ke lokasi. Seperti apa keindahan Masjid Safinatul Ulum? Sudah ada Kiki yang akan menggambarkannya untuk Anda. Kiki, silakan. Halo Kiki. Baik, rekan. Halo Kiki. Kiki bisa dengar suara saya? Halo, tes. Ya, silakan Kiki laporannya. Baik, ya jadi memang untuk Masjid Safinatul Ulum saat ini menjadi ikon tersendiri bagi kampus UIN Raden Intan Lampung, karena memang masjid ini masjid termasuk dalam kategori masjid termegah atau terbesar di Kota Bandar Lampung selain daripada Al-Furqon. Masjid ini didirikan cukup lama, bahkan penyelesaian pembangunan masjid ini dengan tempo 8 tahun di masa kepemimpinan Rektor Prof. Muhammad Mukri. Dan kemudian masjid ini diresmikan langsung oleh Bapak Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf Amin pada November 2021 lalu. Bagi mahasiswa kemudian juga masyarakat yang ada jika ingin masuk ke masjid ini dipersilahkan, artinya masjid ini terbuka untuk umum dan bisa menampung dengan kapasitas 6.000 jamaah. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih Kiki atas rekomendasinya dan juga untuk Tribuners nih yang kepengen main-main ke Masjid Safinatul Ulum bisa silahkan saja ya karena bisa menampung 6.000 jamaah. Terima kasih Kiki. Masih dari Lampung, Tribuners, setelah jalan-jalan ke masjid yang indah, Ratu mengajak Anda untuk mencoba kuliner buka puasa. Pindang Uwo Pramuka bisa jadi lokasi pilihan berbuka puasa bersama keluarga selama Ramadan. Selain bisa mencicipi menu pindang, Anda juga akan dimanjakan dengan nuansa semi tradisional yang sejuk dan tenang. Lalu ada menu apa saja di sana? Agustina Suryati sudah siap menyampaikan untuk Anda. Silahkan, Agustina. Baik, terima kasih rekan Ratu. Oke, untuk para Tribuners dimanapun Anda berada, ini ada rekomendasi tempat makan untuk berbuka puasa bersama keluarga ya Tribuners. Karena memang Pindang Uwo ini, Pindang Uwo yang berlokasi di Jalan Pramuka Raja Basa Kota Bandar Lampung ini jaraknya itu kurang lebih hanya 50 meter dari Jalan Raya Pramuka ya atau jalan lintas Sumatera. Jadi strategis untuk dikunjungi. Dan selain itu, mengapa bisa dijadikan rekomendasi untuk keluarga? Karena di Pindang Uwo tersebut dia memfasilitasi pengunjungnya tidak sekedar untuk makan saja. Jadi di sana ada beberapa spot untuk anak-anak bermain ya, di sana ada playground, juga ada taman untuk sekadar bersantai-santai. Jadi
pengunjung yang berkunjung ke sana untuk menikmati kulinernya bisa juga dengan leluasa bermain juga di situ dan juga bersantai. Jadi selain itu di Pindang Uwo ini juga Tribuners bisa mencoba menu pindang yang memang khas sekali dari Pindang Uwo yang sudah dibuka sejak 2018 lalu. Jadi tentu wajib untuk dicicipi menunya, itu ada pindang iga dan juga pindang ikan baung, Tribuners. Jadi memang pindang ikan baung dan juga pindang iga ini sangat laris di situ, di Pindang Uwo tersebut, karena memiliki beda dari segi bumbunya. Jadi bumbunya ala Pindang Uwo tersebut lebih kental, jadi lebih meresap dan rasanya juga pasti lebih kuat ya Tribuners. Jadi tidak heran mengapa pindang di Pindang Uwo tersebut menjadi favorit para pelanggannya. Jadi selain itu ada juga minuman yang bisa jadi rekomendasi Tribuners apabila berkunjung ke Pindang Uwo. Itu ada jus kedondong, juga ada jus jambu sirsak ya. Dan kedua jus tersebut tentu saja jarang ya untuk dijumpai di tempat makan lain. Jadi sensasi rasanya itu agak asam, manis dan juga segar Tribuners. Jadi apabila Tribuners ingin mencoba bisa langsung ke Pindang Uwo dengan kisaran harga menu-menunya yang ada di Pindang Uwo itu seluruhnya cukup terjangkau. Itu mulai dari Rp10.000 hingga Rp100.000 untuk porsi yang besar tentunya. Dan di sana juga sedang diadakan paket Ramadan ya untuk 4 orang sampai 10 orang, dimulai dari harga 200.000 ya hingga 300.000-an Tribuners. Jadi bisa makan dengan berbagai varian menu dan juga bisa mengajak teman rekan-rekan atau keluarga Tribuners. Dan Tribuners juga bisa menikmati udara sejuk yang ada di sana ya. Memang suara-suara bising dari kendaraan juga tidak terdengar ya Tribuners. Begitu rekan Ratu. Terima kasih Agustina Suryati atas rekomendasi tempat berbuka serta kulinerannya ya yang ada di Lampung Tribuners. Berikutnya berkeliling naik kuda sambil menunggu waktu berbuka puasa sepertinya seru ya. Kegiatan ini bisa Anda lakukan di Denpasar, tepatnya di kawasan Taman Pancingan Pemogan. Anda tak perlu khawatir Tribuners karena saat berkuda Anda akan didampingi oleh sang pemilik. Banyak anak-anak yang antusias dengan kegiatan ini Tribuners. Tapi untuk Anda yang ingin berkeliling bersama keluarga, Anda juga bisa memanfaatkan dokar yang ada di sana. Selengkapnya sudah ada Putu yang siap dengan rekomendasinya. Putu, silakan. Baik Ratu dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa untuk di Denpasar sendiri ada sebuah tempat yang biasanya dimanfaatkan untuk dan dalam bulan puasa ini dimanfaatkan untuk menunggu jam berbuka puasa, di mana namanya adalah Taman Pancing Pemogan yang berada di pinggir Sungai Badung yang membelah Kota Denpasar. Di kawasan ini mulai setahun lalu ada penyewaan kuda yang disewakan oleh warga sekitar, lebih tepatnya warga Kampung Islam Kepaon untuk para pengunjung yang datang ke kawasan Taman Pancing ini. Di mana kebanyakan penyewa dari kuda ini adalah anak-anak untuk biaya sendiri yakni 10.000 untuk anak-anak, dan jika ada orang dewasa yang ingin menyewa cukup merogoh kocek 20.000 saja. Nantinya bagi mereka yang naik kuda ini akan didampingi oleh pemilik atau pawang dari kuda itu sendiri dengan menempuh jarak kurang lebih 500 meter satu arah dan dua arah menjadi 1 kilo. Jadinya selain menikmati kuda ini, saudara atau Tribuners yang ingin ke Kota Denpasar sendiri bisa juga menikmati suasana Taman Pancing sendiri atau bisa juga memancing di pinggir sungai karena memang tempat ini dibuat khusus untuk kegiatan memancing. Selain itu beberapa warga yang sambil menunggu berbuka puasa bersama keluarganya juga duduk-duduk di pinggir sungai dengan menggelar karpet
bersama sanak saudaranya. Selain itu di Kota Denpasar sendiri juga ada spot bernaik dokar gratis yang digelar oleh Pemkot Denpasar setiap hari Sabtu dan Minggu dari pukul 9 pagi sampai pukul 4 sore. Selanjutnya, bagi saudara, untuk diketahui juga bahwa penyewaan kuda di kawasan Taman Pancing ini dulunya adalah penarik dokar yang berpangkalan di Kuto. Namun karena belakangan wisatawan sangat sepi di Kuto, maka mereka berinisiatif untuk membuat penyewaan kuda yang bisa dinikmati. Untuk penyewaan kuda ini dimulai dari pukul 4 sore sampai pukul setengah 7, karena di sana juga keterbatasan penerangan sehingga tidak bisa terlalu malam. Menurut salah seorang pemilik kuda bahwa kebanyakan pengunjung akan lebih ramai jika hari Sabtu dan Minggu, sementara hari biasa masih tetap normal walaupun di saat bulan puasa seperti sekarang ini. Demikian yang dapat saya laporkan, Ratu. Baik, terima kasih Putu atas rekomendasi tempat untuk ngabuburitnya yang ada di Denpasar, Bali. Baik, Tribuners, tinggal menghitung jam lagi ya menuju azan maghrib. Sudah tahu hendak berbuka puasa dengan apa hari ini? Nah, sepertinya buka puasa dengan makan makanan yang hangat dan berkuah ini nyegerin banget ya, Tribuners. Untuk itu Anda bisa berbuka puasa dengan menu sup tulang sumsum di Kedai Ratu yang lokasinya berada di depan Masjid Agung Baitul Makmur, Kota Mobagu, Manado. Sup tulang sumsum di warung ini memiliki ciri khas lantaran bumbunya racikan keluarga. Buat yang kepengen sahur dengan menu ini juga bisa loh, Tribuners, karena warungnya buka dari pagi hingga menjelang sahur. Selengkapnya sudah ada Sriani dari Tribun Manado. Silahkan, Sriani. Baik, Tribuners, selanjutnya Ratu mengajak Anda ke Kampung Al-Quran Raudah, Tribuners. Jika Anda berkunjung ke Kampung Al-Quran Raudah, Anda bisa mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang mengeringi setiap langkah. Lokasinya berada di perumahan Mangga 3 Pancarekang Daya, dan di setiap rumah suara mengaji selalu terdengar. Jika Anda berjalan di sebuah lorong yang berada di sana, ucapan Assalamualaikum ini tak lepas dari bibir warga setempat yang saat berpapasan. Berbeda dengan lainnya, Kampung Al-Quran Raudah ini mengusung konsep pesantren tapi tanpa pondok. Selengkapnya sudah ada Fakih yang siap dengan informasinya. Silakan Fakih. Ya, baik. Jadi pesantren Kampung Al-Quran Raudah Makassar merupakan pesantren yang memiliki konsep unik. Jadi pesantren ini memiliki konsep tanpa pondok. Jadi pertama kali pesantren ini dibangun pada tahun 2018. Mulanya pendiri pesantren yaitu Ustadz Rahim. Ustadz Rahim mendapat satu orang
murid untuk diajar mengaji. Nah, kemudian semakin berkembang, warga-warga sekitar di Mangga 3 juga ingin anaknya diajar oleh Ustadz Rahim. Sehingga semakin berkembang, tak hanya anak-anak, bahkan orang tuanya pun ikut belajar mengaji oleh Ustadz Rahim. Maka dari itu, atas keinginan bersama dan juga semangat dari Ustadz Rahim, maka berdirilah pesantren Kampung Al-Quran Raudah Indonesia. Jadi saat ini konsepnya, karena tidak memiliki pondok, maka rumah-rumah warga yang berada di Mangga 3 di Mangga 3 Pacarakan Daya dijadikan sanggar untuk belajar Al-Quran. Total saat ini Kampung Al-Quran Raudah Indonesia telah memiliki 40 sanggar yang tersebar di kawasan dari Mangga 3 hingga Kabupaten Goa 1. Nah, di lorong sepanjang 100 meter ini terdapat 12 sanggar dari setiap rumah warga. Jadi santri yang berasal dari Mangga 3 maupun Kota Makassar datang hampir setiap hari ke lokasi di pesantren Kampung Al-Quran Raudah Indonesia. Jadi setiap hari mereka diajar mengaji dengan waktu yang fleksibel tergantung dari pemilik rumah. Jadi yang menjadi pengajar merupakan pemilik rumah dari sanggar-sanggar tersebut. Nah, sebelum mengajarkan Al-Quran, para pemilik rumah ini terlebih dahulu dibekali ilmu agama oleh Ustadz Rahim. Jadi setiap harinya kegiatan mengaji terus terdengar di kampung ini. Setiap pagi maupun sore hari, lantunan ayat suci mengiringi setiap langkah-langkah orang yang mengunjungi kampung tersebut. Nah, di bulan Ramadan ini, Kampung Al-Quran Raudah Indonesia akan menjalankan beberapa program. Yang pertama yaitu setelah sholat taraweh dan juga sholat subuh, masing-masing dari santri maupun warga sekitar akan bersama-sama mengaji 1 juz di malam hari dan pagi hari di Masjid Bab Habul di Kampung Al-Quran Raudah Indonesia. Jadi seperti itu aktivitas dari Kampung Al-Quran Raudah Indonesia. Baik, terima kasih Fakih atas informasinya. Kita kembali ke Sriani. Tribuners, apakah sudah bisa terhubung? Halo Sriani. Baik, sepertinya masih ada kendala jaringan ya. Baik, Tribuners, sejumlah lokasi yang bisa Anda datangi tadi sudah Ratu berikan informasinya dan juga sudah Ratu rekomendasikan untuk Anda. Semoga puasa di Ramadan kali ini berjalan lancar dan penuh berkah. Saya Ratu Jati dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai ketemu di live travel update spesial Ramadan selanjutnya. Selamat puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.